1.30 itu merupakan instruksi untuk menjelaskan kepada Shazam kalau jumlah observasi adalah 30, dimulai dari observasi 1 dan diakhiri observasi 30. Selanjutnya ada read 33 n x1 x2 x3 y garis miring div, merupakan instruksi untuk memerintahkan kepada Shazam membaca 30 observasi pada data dengan memberikan label pada masing-masing vektor Anda, yakni nomor perawatan, luas lahan, jumlah bibit, jumlah tenaga kerja, dan jumlah produksi. Selanjutnya ada Jenner cost sama dengan 1. Instruksi ini memerintahkan Shazam untuk membuat 30 kali satu vektor yang semua elemennya mempunyai nilai 1. Dan vektor ini diberi nama cost yang berfungsi sebagai konstanta. Selanjutnya yaitu matriks X cos X1. Instruksi ini berfungsi untuk membentuk suatu matriks yang diberi nama X dan mempunyai elemen-elemen cos dan X1. Matriks ini mempunyai dimensi 30 baris dan 2 kolom. Selanjutnya ada Jenner Y sama dengan YT. Instruksi ini membuat vektor Y sama dengan vektor YT. Selanjutnya ada matriks beta hat sama dengan INP dalam kurung X tanda petik X kali X tanda petik Y, merupakan instruksi untuk menghitung nilai beta dengan metode kuadrat terkecil. Selanjutnya ada print beta hat. Instruksi ini berfungsi sebagai perintah mencetak hasil estimasi kepada Shazam. Selanjutnya ada matriks E sama dengan Y kurang X kali beta hat. Instruksi ini berfungsi untuk menghitung jumlah nilai error. Selanjutnya ada matriks seek to hat sama dengan E tanda petik E garis miring 28, merupakan instruksi untuk menghitung total P2. Selanjutnya ada print seek to hat. Instruksi ini untuk mencetak instruksi yang ada di atasnya. Selanjutnya ada matriks cop sama dengan seek to hat kali INP dalam kurung X tanda petik X. Instruksi ini untuk menghitung varian dari kovarian matriks beta. Selanjutnya ada matriks teror sama dengan SIRT dalam kurung diag dalam kurung cop. Instruksi ini untuk menghitung akar dari elemen diagonal yang ada dalam kovarian matriks yang telah dihitung dengan perintah Shazam sebelumnya dan menyimpan dalam vektor yang diberi nama teror. Yang terakhir yaitu ada stop. Stop digunakan sebagai instruksi Shazam dalam mengakhiri. Oke, selanjutnya kita klik run. Nah, di kolom Shazam di sini sudah keluar hasilnya. Selanjutnya kita akan membuat perbandingan menggunakan tabel T atau T tabel. Nah, di sini ada hasil beta hat dan hasil steror. Nah, hasil beta hat dan hasil steror kita pindahkan ke Microsoft Excel. Buat beta, copy.
dan penuntun. Di sini karena kolom 1 yaitu degree of freedom. Nah, degree freedom ini adalah data yang didapat dari jumlah responden dan kemudian dikurang dengan jumlah variabel yang digunakan kemudian dikurang 1. Nah, karena di sini saya menggunakan 30 responden dan 1 variabel dan dikurang 1, maka 30 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 28. Nah, di baris 28 ini kita menggunakan nilai signifikan 5% yaitu 2,048. Nah, 2,048. Nah, di sini jika T hitung lebih kecil dari T tabel berarti terima H0 dan tolak H1. Dan jika T hitung lebih besar dari T tabel berarti tolak H0 dan terima H1. Nah, karena di sini T tabel lebih besar daripada T hitung, maka tolak H0 dan terima H1. Selanjutnya kita akan membuat data linear berganda. Langkah-langkahnya sama seperti kita membuat linear sederhana. Yang membedakannya yaitu pada kita akan mengubah dua kolom, mengubah 2 baris maksud saya. Yaitu baris dari matriks X sama dengan cos, kita tambahkan X1, X2, dan X3, dan di matriks sik to hat sama dengan E tanda petik E garis miring 26 ini. Setelah dibuat perubahan, kita klik run. Nah, di sini nilainya sudah muncul. Kemudian nilai dari beta hat dan sterot ini kita pindah ke dalam Excel. Kemudian kita bagi. Selanjutnya kita buat perbandingan dengan T tabel. Di sini kita menggunakan 30 responden dan 3 variabel, maka 30 dikurang 3 dikurang 1 jadi 26. Kita menggunakan nilai signifikan 5%. Jadi di sini ada 2,056. Nah, di sini variabel-variabel bebas tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi. Karena T tabel lebih besar daripada T hitung. Jika T tabel lebih besar daripada T hitung,
jika T hitung lebih besar daripada T tabel, berarti tolak H0 dan terima H1. Dan jika T hitung lebih kecil daripada T tabel, berarti terima H0 dan tolak H1. Mengapa luas lahan, jumlah bibit, dan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi? Karena luas lahan itu tidak berpengaruh karena petani yang memiliki luas lahan yang besar belum tentu bisa mendapat hasil produksi yang tinggi karena petani tidak menanam kedelai dengan keseluruhan lahan. Sedangkan untuk jumlah bibit itu tidak berpengaruh terhadap variabel terikat atau jumlah produksi karena jumlah bibit yang ditanam atau digunakan oleh petani sedikit sehingga jumlah produksi kedelai sehingga tidak meningkatkan jumlah produksi kedelai. Dan untuk tenaga kerja itu tidak berpengaruh terhadap variabel terikat atau jumlah produksi karena apabila tenaga kerja itu sedikit, maka jumlah produksi juga akan kecil. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.